Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifko Fakih dan rekan saya Siva Justisiana. Kami akan mereview jurnal tentang logistik di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen transportasi laut dengan dosen pengampu Ibu Melia Handayani SPD MBA dan Bapak Ma'ruf ST MSc. Pertama, latar belakang. Logistik sangat penting bagi kinerja ekonomi bagi Indonesia. Ada alasan khusus mengapa logistik menjadi isu prioritas tinggi dan mengapa tantangan merancang dan mengimplementasikan program reformasi lebih menantang. Ada juga alasan mengapa infrastruktur, transportasi, dan layanan transportasi memainkan peran utama dalam hasil untuk logistik. Respon terhadap isu-isu ini telah menjadi rencana reformasi logistik, blueprint logistik nasional yang terperinci dan terakhir diperkirakan akan dirilis secara resmi oleh pemerintah pada akhir 2010. Cetak Biru Logistik Nasional mengakui masalah yang berkembang adalah tujuan prioritas tinggi dalam agenda pemerintah. Adalah produk dari konsultasi publik dan swasta, memiliki pendekatan komoditas khusus dari rantai pasokan yang menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan pusat distribusi dan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk produk-produk seperti batu bara, minyak, dan gas. Mengidentifikasi kemenangan dan tindakan cepat untuk membutuhkan persiapan dan investasi yang lebih substansi dan mengakui perlunya tim koordinasi dan mungkin lembaga atau dewan dalam jangka panjang. Selanjutnya, permasalahan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa blueprint juga dapat menjadi referensi implementasi yang berguna dan operasional. Blueprint melibatkan sejumlah besar strategi dan tindakan yang akan diterapkan selamanya serangkaian tahun. Kesulitannya adalah bagaimana memprioritaskan dan mengurutkan implementasi untuk memaksimalkan efisiensi logistik dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa prioritas yang harus ditangani dalam implementasi blueprint adalah: yang pertama, sejajarkan tujuan dengan prioritas dalam implementasi. Kedua, pastikan ada struktur tata kelola yang jelas untuk implementasi. Tiga, menetapkan skema pemantauan yang jelas untuk menilai kemajuan dan dampak reformasi. 4. Memastikan bahwa semua masalah yang relevan dan pemangku kepentingan terkait disebutkan atau terlibat dalam proses reformasi. 5. Memberikan insentif sektor swasta untuk investasi yang dibayangkan dalam infrastruktur dan layanan logistik. 6. Mengembangkan implementasi percontohan dan bertahap. 7. Mengembangkan strategi komunikasi. Hasil penelitian: membangun team building untuk mencapai visi misi. Community development fungsinya mengidentifikasi isu yang terjadi, apa kesalahan yang ada di depan akan teratasi. Kemudian ada step untuk membuat tim. Yang pertama, mengetahui tujuan, aturan, dan tanggung jawab. Kedua, bisa menjadi pemimpin yang baik. 3. Membutuhkan atasan untuk membuat tim inovasi. 4. Meningkatkan komunikasi. 5. Bisa menjadi orang yang memediasi dan menyalurkan. Pemerintahan Yudhoyono kedua menempatkan langkah-langkah pada tahun 2009 untuk menghapus hambatan. Langkah-langkah fasilitas perdagangan ini dibuat untuk mendukung dan meningkatkan logistik nasional, dan mereka berkontribusi pada implementasi blueprint. Mereka dilaporkan di sini untuk secara khusus menggambarkan reformasi hingga saat ini. Adapun kelebihan dari jurnal ini dalam penyajian data yang mendukung serta gambar yang mendeskripsikan hasilnya sangat jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.